أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita langsung belajar visi misi tentang bagaimana kita menjadi seorang pengusaha. Dari beberapa pertemuan, bisalah kemudian disimpulkan pada hari ini, insya Allah. Ya, jangan lupa, walaupun saya tidak mengomandani baca Bismillah, mestinya kita sudah masing-masing baca Bismillah ya. Dan walaupun saya tidak nanti mengomandani dengan doa penutup kafaratul majlis ya. Doa penutup majlis tentunya terkandung makna pun saudara harus baca juga itu doa penutup majlis. Walaupun saya tidak baca atau minimal nanti alhamdulillah. Baik pemirsa, hari ini kita akan coba closing ya. Kita coba simpulkan dari beberapa pertemuan yang sudah berjalan supaya besok kita membahas tentang pengusaha tapi dari sisi yang lain. Kita belajar visi misi. Ya. Visi misi tertinggi adalah li'la'i kalimatillah ya, untuk menegakkan kalimat Allah. Ya, lalu kemudian bermanfaat bagi manusia. Bagi sesama, bagi alam. Ya. Tapi turunannya apa visi misi ini? Bolehlah misalkan diringkas menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak manfaatnya buat manusia yang lain. Ini hadis dari Rasulullah SAW. Kemarin kita sudah belajar ya. Pertama, visi misi kita adalah Allah. Bolehlah kita sebut. Yang kedua adalah Rasulullah. Kemarin kita belajar juga ibu, ayah. Ini orang tua. Keluarga. Ini berarti misalkan istri, anak-anak, dan lain-lain. Visi misi yang keempat, alam. Alam semesta. Ini bisa berarti nanti manusia yang lain. Lingkungan. Ya, bicara tentang misalkan kebersihan. Usaha tapi tidak merusak ekosistem. Ya kaitannya di luar inilah. Di luar Allah, Rasulnya, ibu, ayah, keluarga yang satu kesatuan nasab atau darah. Ada nggak kemudian visi misi supaya jadi orang kaya di sini? Kalau kita mengacu kepada pembahasan kita yang pertama, maaf ya, bukan pengen kaya. Kalau Anda menjadi pengusaha pengen kaya, nanti ininya nggak ada. Maka saya memberi tambahan, walaupun dengan kalimat sekedar.
Gitu. Maksudnya apa? Kita jadi pengusaha bukan sekedar pengen kaya. Nah, ini benar. Bukan sekedar pengen kaya. Jadi karyawan bukan sekedar pengen gaji. Gitu. Nah, kalau pakai sekedar, berarti kita pun mengincar kekayaan. Kita kalau kerja mengincar kita punya gaji, tapi tidak berkonsentrasi di sini. Ada amal-amal solehnya. Semua di antara saudara pengen masuk surga. Dan tidak mau masuk neraka. Ini juga bisa dijadikan visi misi. Visi misi itu adalah sesuatu dorongan yang membuat saudara bisa melakukan sesuatu yang saudara ingin lakukan dalam keadaan yang terhormat, mulia, tinggi. Saudara berbuat untuk Allah. Apa terjemahannya? Saya ingin jadi pengusaha yang bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah sebaik-baiknya. Kesempatan saudara kemudian berbakti kepada Allah, insya Allah terbuka lebar sekali dengan saudara menjadi pengusaha. Saya mengingatkan saudara sekali lagi ya, bahwa ketika saudara pengen kaya, saudara tidak usah jadi pengusaha juga bisa jadi kaya. Ya, karena asal saudara dekat dengan yang maha kaya, yakni Allah Azza wa Jalla. Terus visi misi saudara adalah Rasulullah. Apa terjemahannya? Saya sering bilang sama teman-teman komunitas pengusaha ya, bahwa menjadi seorang pengusaha itu kadang-kadang lebih baik daripada seorang ustadz. Kapan ya seorang pengusaha bisa lebih baik dari seorang ustadz? Manakala kemudian dia bisa berdakwah dalam kapasitasnya sebagai seorang pengusaha. Contoh, saya sebagai ustadz, saya masuk misalkan ke pabrik X. Lalu saya sampaikan kepada pabrik X ini, para karyawan yang dirahmati Allah, saudara harus bersedekah. Keluarkanlah 2,5% minimal. Kalau perlu 10%. Kalau perlu lagi, berikan Allah porsi yang lebih banyak daripada saudara. Misalkan Allah 60%, saudara 40%. Tapi saya ngomong ini cuma ngomong. Tidak ada kemudian daya paksanya. Saya datang ke pabrik IE. Lalu saya bilang sama mereka semua, kerja ya kerja, tapi jangan lupa baca Quran. Kerja ya kerja, jangan lupa berselawat pada Rasulullah. Kerja ya kerja, mbok ya pagi-pagi duha. Maka itu judulnya hanya himbauan. Tapi kalau saudara adalah owner dari pabrik itu, saudara adalah pemilik dari kantor itu, saudara tinggal berdiri saja. Lalu saudara sampaikan kepada teman-teman saudara, karyawan-karyawati saudara begini. Karyawan-karyawati yang saya cintai karena Allah, ya, kita akan membiasakan diri untuk kemudian sholat duha. Mulai besok, absen saudara diawali dari sholat duha. Sholat duha saya bikin sebagai SOP pekerjaan di kantor ini. Yang tidak sholat duha, maka dianggap tidak ada absennya. Ada di antara saudara-saudara yang tidak setuju? Ini surat pengunduran dirinya. Ustadz, boleh itu begitu? Ya boleh. Falyughayyirhu biyadihi. Kalau Anda punya tangan, punya kekuasaan, lo bikin dong dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada saudara semua. Saudara gubernur, saudara wali kota, saudara camat, ya bismillah dong. Dengan apa yang kemudian Allah berikan dari kekuasaan yang Allah teteskan kepada saudara sebagai seorang gubernur, sebagai seorang menteri, wali kota, camat, maka pakai itu untuk kehidupan, ya, yang dimana Allah berlaku di dalamnya. Begitu juga seorang pengusaha. Insya Allah kita akan lanjutkan ya setelah yang berikut ini. Untuk menjadi seorang pengusaha, pemirsa, proposal pengusaha Anda ini bakal dilihat oleh Allah. Allah yang tahu ya hati seseorang ya. Allah yang tahu kemudian apa yang ada di pikiran dia. Apa yang menjadi motivasi dia. Apa yang menjadi nawaitu dia. Allah ngerti. Karena Allah ngerti, Allah paham, tunjukkan. Bahwa kita menjadi pengusaha, kita pengen nyenengin Allah dan Rasulnya. Kita pengen kemudian membawa visi misi Allah dan Rasulnya. Kita pengen membawa ajaran Allah dan Rasulnya. Kita bilang sama Allah, ya Rabb, kalau nanti saya punya usaha. Atau buat yang sudah jadi pengusaha. Bismillah, saya mau bikin sholat berjamaah nih di kantor saya. Umpama zuhurnya jam 12 kurang 15. Saudara broadcast itu suara kebawahan saudara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh karyawan-karyawati pabrik saya. Mari kita siap-siap sholat berjamaah. Insya Allah saya nanti akan bertindak sebagai imamnya. Dan kepada semua kepala-kepala divisi, kepala-kepala seksi, tolong diperhatikan karyawan-karyawatinya untuk segera menyudahi pekerjaannya dan bergegas menuju lapangan, menuju masjid di mana kita akan beraudiensi, kita akan menghadap pada Allah bersama-sama, lalu berdoa untuk kepentingan kita punya pabrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karyawan kemudian bergegas. Ya, umpama kata ada seorang kasat, ada seorang kasal, ada seorang kasau, ya, kepala angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Ya, dengan tongkatnya memimpin rapat misalkan koordinasi seluruh departemen di bawah kepemimpinannya datang. Seluruh kemudian orang-orang yang mengabdi kepada negara di bawah departemennya ini datang. Menjelang asar sang jenderal bicara begini. Pak Sekretaris, asar jam berapa ya? 10 menit lagi dan. Baik, teman-teman semua. Ya. Mari kita sudahi dulu rapat koordinasi kita. Kita sama-sama dulu rapat sama Allah. Ya, kita tutup dulu. Nanti kita akan lanjutkan ba'da asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mungkin itu prajurit kemudian belelo. Nggak mungkin prajurit kemudian, ntar aja dah. Jenderal udah di depan. Saudara yang punya usaha, dikasih usaha oleh Allah. Bisa begitu, top banget. Jangan begini nih. Nih, kenapa usaha pada dihancurin sama Allah? Ente sih. Buat orang tua enggak, buat keluarga enggak, buat Rasulullah enggak, buat Allah pun tidak. Rapat sama calon klien, sama calon customer. Pas makan siang. Makan siang itu ada apa? Ada sholat zuhur. Allah nomor berapa? Allah nomor 18, bukan lagi 17. Mestinya bagaimana? Ente kan yang punya usaha, ente atur dong usaha sebaik-baiknya. Bila kalau perlu sama marketing saudara, jangan ada yang rapat dengan klien pada saat sholat zuhur, kecuali klien itu diajak. Kan cakep tuh. Ini mah dikasih usaha, dikasih jabatan, malah menjadi penentang Allah dan Rasulnya. Nggak bener kan? Sering ngomong begini kan. Ada berapa agenda rapat lagi yang belum kita selesaikan. Begitu nih kita ngomong sama kita punya staff. Apa kata dia? Kita sudah membahas 5 Pak Direktur. 3 sudah dibahas, tinggal 2. Baik, ini sebentar lagi azan berkumandang, tapi kita selesaikan dulu. Kita habisin dulu rapat kita, terus kita nanti makan siang bersama, habis itu kita sholat. Allah nggak ada demennya tuh. Allah nggak ada demennya tuh. Kenapa rezeki kita kemudian tidak pernah bertambah dengan signifikan? Karena Allah menjadi bagian yang paling ujung. Udah tinggal receh, baru saudara ingat sama Allah. Mestinya gimana? Begitu turun gaji, ente langsung kasih Allah. Tunaikan dulu hak Allah. Nanti Allah akan tambahin. Ya, kemudian karunianya kepada kita. Tapi yang terjadi tidak begitu. Maka bila saudara bisa punya visi misi seperti ini. Baik ya Rob. Insya Allah saya mau ngetes nih karyawan-karyawati saya nih. Bisa kagak dia baca Quran? Kalau nggak bisa saya akan kasih stimulus. Siapa yang tidak bisa baca Quran, lalu bisa baca Quran dalam waktu 3 bulan, maka saya akan naikkan gajinya 100.000. Saya akan naikkan gajinya 200.000. Saya akan naikkan gajinya misalkan, atau saya kasih hadiah umroh nanti. Kita kocok, kita undi dari siapa di antara karyawan-karyawati saya yang kemudian memenangkan hadiah umroh. Tapi sebaliknya, bila mana kita tes, ternyata tidak bisa baca tulis Quran. Udah diajarin selama 3 bulan juga tidak mau dan tidak bisa. Maka bulan keempat dia tidak akan ada lagi di tempat kami. Kalau bisa seperti itu, maka usaha Anda akan ada Allah dan Rasul di dalam. Allahu Akbar. Kalau perlu sekali-kali saudara bertindak sebagai imam, sholat qiyamul lail. Kita umumkan kepada sahabat-sahabat kita yang bekerja dengan kita di kantor-kantor kita, di pabrik-pabrik kita, di usaha-usaha kita. Nanti malam ajak istri kalian. Nanti malam ajak anak kalian. Nanti malam ajak suami kalian. Kita berkumpul bersama-sama. Di masjid kita punya perusahaan, kita qiyamul lail bersama-sama. Lalu Anda bertindak sebagai imamnya. Allahu Akbar. Ditutup dengan sholat subuh berjamaah. Wah, habis itu makan uduk bareng-bareng. Iya, cakep banget. Dan umumkan kepada semua karyawan. Jangan takut, saudara tidak dipotong gaji ini gara-gara nasi uduk. Beres, nasi uduk ini dari kantong saya. Subhanallah. Di akhir bulan, saudara bersama-sama karyawan-karyawati saudara berangkat ke pesantren A, B, C, madrasah A, B, C, panti asuhan A, B, C, ke kolong-kolong jembatan A, B, C, ke
perumahan-perumahan kumis ya. Kemudian miskin A, B, C. Lalu saudara kemudian membawa derma masing-masing. Sambil sepedahan barangkali, sambil jalan santai barangkali. Tapi tangan udah siapin bingkisan, bungkusan untuk mereka-mereka yang duafa. Allah senang, ada Allah dan Rasulnya. Ada 7 prinsip. Ada 7 prinsip atau 7 cara, 7 metode sebagai basic saudara mendapatkan dunianya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lewatin dulu nih yang mau lewat. Insya Allah kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, kita berbuat untuk ibu dan ayah kita. Kita berbuat untuk alam semesta, ya, untuk manusia, untuk sungai, untuk laut, untuk pepohonan. Bagaimana kita kemudian menjadi seorang pengusaha yang menganggarkan setiap bulan. Kita menanam 1 pohon mangga, 2 pohon mangga. Kita jaga lingkungan kita. Kita bilang sama Allah, saya mau jadi pengusaha yang tidak merusak alammu ya Allah. Maka alam pun mendoakan saudara. Karena saudara punya visi misi tidak merusak. Tapi bila mana saudara merusak alamnya Allah, maka bukan cuma Allah yang murka, tapi alamnya pun murka kepada kita semua. Dan ini na'udzubillah min dzalik. Jadi pengusaha ya, pengusaha sih pengusaha enteng aja. Pengusaha nurunin dan naikin berat badan. Ini kan banyak nih orang usahanya itu tuh. Tapi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menyakiti pepohonan. Apa urusannya dengan pepohonan Ustadz? Bos, pepohonan itu bertasbih kepada Allah. Pepohonan itu semua berzikir kepada Allah. Lagi enak-enak zikir, lu datang main paku aja tuh pohon. Bikin selebaran, dipaku tuh pohon. Tang. Ya. Kelihatan tulisannya. Naik turun berat badan hubungi 0 sekian sekian. Tapi ente naronya di mana? Di pohon, dipaku tuh pohon. Allahu Akbar. Ente pasang billboard, tapi yang ente kalahin pohon asem. Yang umurnya udah 100 tahun, itu pohon asem nyumpain billboard ente tuh. Pohon asem ini akan minta pada Allah untuk mengirimkan angin, robohin aja nih billboard. Dulu dia ngerobohin saya, lagi enak zikir, dirobohin. Lalu Allah kemudian mengirimkan angin, merobohkan billboard itu. Sadar kagak? Ente bikin usaha kalau perlu ya enggak? Ada pohon ini, pohon itu, enggak usah kemudian ditebang. Cari aja tanah lain yang memang kosong. Allah bisa begitu. Sehingga mereka pun akan bilang, ya Rob, dulu saya ada di sini tidak diganggu oleh dia. Maka keberadaan mereka di sini tidak mengganggu saya. Maka ya Allah, pohon-pohon itu akan berdoa. Begitu juga alam, lingkungan, sungai. Ya. Saudara ya, enggak perlu saudara memperbesar keuntungan. Dengan cara saudara kemudian ya menghemat-hemat untuk urusan alam sekitarnya, orang tua, istri dan anaknya karyawan, nggak perlu. Saudara malah umumin begini sama karyawan nih, karyawan-karyawati, siapa di antara karyawan dan karyawati yang emaknya itu ya belum pergi umroh ke tanah suci? Lalu karyawan pada ngacung. Oke, begini. Akhir tahun saya akan anggarkan 10% dari keuntungan kita untuk memberangkatkan umroh orang-orang tua saudara. Ya, gimana caranya? Kita nanti rapat teknis dah. Itu Allah senang tuh begitu. Saudara bikin usaha tapi masjid nggak ada. Sekalinya ada di tempat parkir, saudara pikir. Saudara bikinnya di tempat yang Allah itu sumpek banget ada di situ. Giliran tempat saudara, meja direksinya bagus, AC-nya dingin. Giliran di tempat Allah dan Rasulnya, pakai kipas angin. Udah gitu kipas anginnya 35.000. Yang kalau muternya itu pakai tangan begini diputerin, pakai tangan. Nggak pakai sendiri lagi. Jangan begitu dong. Kalau perlu saudara ngalah, tempat saudara mana ini? Tempat inilah yang buat Allah. Saudara keluar, pergi ke tempat parkir. Saudara ngantor di tempat parkir. Allah di ruang saudara, itu baru keren. Nih, visi misi ini yang saudara punya, Masya Allah, nanti usaha Allah akan bantu. Anggarkan untuk kerja bakti para tetangga kanan kiri. Saudara buka sablonan di situ, saudara buka percetakan di situ, saudara buka warung di situ. Tapi saudara sisihkan misalkan 3% atau 5% untuk anggaran kerja baktinya teman-teman. Di luar kemudian biaya sudah ditetapkan oleh lingkungan. Oh saya udah bayar, nggak begitulah, ada tanggung jawab kita. Nggak apa-apa.
kita kecilin untung kita bagi Allah Rasulnya yang gede, kita bagi ibu ayah kita yang gede, kita bagi keluarga kita yang gede, kita bagi keluarga karyawan-karyawati kita yang gede, kita bagi alam juga yang gede, ntar Allah akan bagi kita keuntungan yang lebih besar daripada keuntungan kita punya usaha. Insya Allah sampai ketemu besok di 7 prinsip atau di 7 kaidah kita berburu dunia dan akhiratnya tanpa kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya senang bicara bagaimana semua bisa menjadi pengusaha, ya. Apalagi kemudian kita bicaranya bagaimana menjadi pengusaha yang bukan cuma kaya tapi soleh soleha. Punya anak keturunan yang hafiz dan berguna buat alam semesta ini. Insyaallah tetap bersama Yusuf Mansur besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.